Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa dan tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Karena setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita lewati itu tidak lepas dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, kita diberi kemudahan untuk berkumpul di tempat ini, mempelajari firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan salah satu amalan jalan pintas menuju surga. Tentunya banyak sekali amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, tetapi Nabi menyebutkan secara khusus amalan, ya ini merupakan jalan pintas menuju surga, yaitu thalabul ilmi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan pintaskan baginya jalan menuju surga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Seperti biasa, di Sabtu pekan yang ketiga ba'da subuh, kita mengkaji kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dosa besar yang ke-9, yaitu tentang larangan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW memberikan ancaman, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembalinya itu di mana? Di neraka. Berdusta atas nama Nabi termasuk di dalamnya, yaitu dia mengatakan qala Allah wa qala Rasulullah, tapi ternyata Allah dan Rasulnya tidak mengatakan seperti itu. Atau juga dia membuat hadis-hadis palsu, atau juga menyampaikan hadis-hadis dhaif kepada umat manusia. Makanya hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Dengan kita membedakan antara dua hadis ini,
maka yang boleh untuk kita ikuti adalah hanya hadis apa? Hadis yang sahih. Adapun hadis-hadis yang lemah, maka itu kita tinggalkan. Tidak boleh kita amalkan, tidak boleh kita sampaikan kepada umat, kecuali jika bertujuan untuk menjelaskan kedhaifan dari hadis tersebut. Dengan adanya hadis-hadis dhaif inilah yang membuat Islam ini rusak, yang membuat Islam ini tidak murni lagi. Karena tentunya mereka yang membuat hadis-hadis palsu memiliki banyak kepentingan, banyak tujuan. Terkadang mereka beragama itu tidak mengikuti wahyu Allah, tetapi mereka mengikuti mimpi, mengikuti perasaan dan yang lainnya. Maka termasuk musibah di mana banyak sekali beredar di negeri kita hadis-hadis palsu, baik hadis berkaitan dengan bulan-bulan tertentu, amalan-amalan tertentu, ya ini membuat tersebarnya perkara-perkara bid'ah dalam agama. Naam jamaah sekalian, selanjutnya kita akan membahas al-kabiratul ashirah, dosa besar yang ke-10, yaitu iftaru Ramadan bila udhrin wala rukhsatin. Di antara dosa besar yaitu berbuka di siang hari bulan suci Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Di sini disebutkan sebuah hadis, man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala rukhsatin lam yakdihi siyamud dahri walau somahu. Barang siapa yang berbuka satu hari di bulan suci Ramadan tanpa uzur dan tanpa ada alasan, maka dia tidak akan bisa membayarnya walaupun dia berpuasa sepanjang hari. Artinya, jika seseorang meninggalkan satu hari saja puasa di bulan suci Ramadan, jadi di siang hari bulan suci Ramadan mungkin dia tidak puasa atau dia membatalkan dirinya tanpa ada alasan, maka walaupun dia mengkodok puasanya itu berhari-hari sepanjang tahun, maka itu tidak bisa menggantikan puasa tersebut. Maka dari sini para ulama menjelaskan orang yang meninggalkan ibadah itu ada dua keadaan. Orang yang meninggalkan ibadah yang wajib ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia meninggalkan tidak sengaja. Yang kedua, dia meninggalkan secara sengaja. Kalau dia meninggalkan kewajiban tidak sengaja, maka wajib baginya untuk mengqadha atau juga mengganti ibadahnya tersebut. Seperti misalnya sholat, seorang tertidur atau lupa, maka ketika dia teringat, terbangun, dia langsung mengerjakan sholat yang dia tinggalkan. Apa kata Nabi SAW? Man nama an sholatin au nasiya anha falyusolliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa dari sholatnya, maka hendaklah dia mengerjakan tatkala dia ingat. Jadi misalnya kita tertidur jam 11 siang karena mungkin ada tugas malam, piket malam, tidur jam 11, bangun-bangun jam 9 malam. Berarti meninggalkan sholat apa ini? Zuhur, asar, maghrib, isya, enggak sekalian subuh gitu ya. Nah ini dia meninggalkan sholat, tapi ada alasan. Apa itu alasannya? Tertidur. Maka ketika dia terbangun jam 9 malam, dia wajib untuk mengerjakan sholat-sholat yang dia tinggalkan, dimulai dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, dan dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan ibadah tersebut dalam keadaan apa? Tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina
au akhtana. Ya Rabb, janganlah engkau menyiksa kami karena sebab kami lupa atau juga kami salah. Ya, adapun keadaan yang kedua, kalau dia meninggalkan secara sengaja. Jadi memang sengaja tidak sholat, sudah tahu waktu sholat maghrib telah tiba, tapi dia sibuk dengan aktivitasnya, sibuk Facebookan, WA-an, IG-an, main game, ya. Terus diingatkan sama istrinya, "Pak, sholat maghrib tanggung, masih level 1." Ya, terus seperti itu sampai berakhirlah waktu sholat maghrib. Tibalah waktu sholat isya, berarti dia belum sholat apa ini? Belum sholat maghrib. Maka orang seperti ini tidak wajib qada, tidak wajib mengganti sholat maghribnya. Lo enak dong, enggak apa namanya, enggak ada qada. Justru ketika dia tidak ada qada, ini merupakan dosa yang sangat besar. Artinya walaupun dia mengerjakan sholat itu tidak menghapus dan tidak menggugurkan dosanya itu. Artinya dia harus bertaubat dengan taubat nasuha. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban ibadah. Berbeda kalau berkaitan dengan urusan manusia. Ya. Kalau kita punya kesalahan dengan manusia gitu kan, sengaja ataupun tidak disengaja, maka kita harus menggantinya, minimalnya meminta maaf. Ya, seperti misalnya kita lagi jalan nabrak ayam orang begitu kan, maka walaupun kita tidak sengaja, kita wajib untuk apa? Menggantinya. Nah, ini dalam urusan muamalah, tidak berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini salah satu hadis yang menjelaskan ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa, yaitu dengan dia menggantinya puasa sepanjang hari, maka tidak diterima. Namun ternyata ada keterangan dalam hadis ini, hadza lam yasbut. Hadis ini tidaklah sahih. Ya. Jadi hadis yang menjelaskan ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa satu hari dengan sengaja, maka dia tidak akan bisa menggantinya walaupun berpuasa sepanjang hari. Ini adalah hadis yang apa? Hadis yang lemah. Loh, kenapa mu'alif ataupun pengarang baru aja menjelaskan tentang tidak boleh menyampaikan hadis yang lemah, tapi kenapa di sini disampaikan hadis yang lemah? Ya kan? Seperti dalam kitab-kitab yang lain, kalau kita mengkaji kitab Bulughul Maram, itu banyak sekali disebutkan hadis-hadis yang lemah. Pertanyaannya, kenapa mu'alif ataupun pengarang meletakkan atau juga menyebutkan hadis-hadis yang lemah? Tujuannya jamaah sekalian, Al-Imam Az-Zahabi, demikian pula ulama-ulama lain, ketika mereka memasukkan hadis lemah ke dalam kitab mereka, tujuannya untuk disampaikan. Artinya untuk memberitahu kalau hadis itu adalah hadis yang tidak sahih. Artinya pengarang ingin mengajarkan kepada kita, ini loh hadis yang dhaif yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Nah, dan hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan kepada kita ancaman bagi orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Pembahasan ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya ibadah puasa. Sesungguhnya puasa di bulan suci Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Makanya Rasulullah SAW menjadikan puasa di bulan suci Ramadan itu termasuk rukun Islam. Sebagaimana sabda beliau, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi siapa? Bagi yang mampu. Hadis yang sangat wadih, yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa puasa itu termasuk rukun Islam. Dan kewajiban puasa Allah abadikan di dalam Al-Quran.
Di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Yang ayat ini juga menjelaskan tentang salah satu konsekuensi dari keimanan seorang hamba. Artinya kalau dia mengaku beriman, maka dia harus menjalankan isi dari kandungan ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lihat ayat ini, Allah memulai dengan nida, dengan panggilan seraya mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan kepada kita bahwa puasa itu merupakan konsekuensi keimanan seorang hamba. Artinya kalau dia mengaku beriman, dia harus apa? Berpuasa. Jadi belum dikatakan beriman dengan sempurna kalau dia tidak mengerjakan syariat-syariat yang sifatnya amal zahir, amal yang nampak. Karena kalau kita berbicara tentang iman, iman itu bukan ucapan dengan lisan, bukan keyakinan di dalam hati, tetapi iman itu terkumpul tiga hal. Yang pertama ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan yang ketiga apa? Mengamalkan dengan anggota badan. Bahkan ayat ini juga menunjukkan tentang keistimewaan puasa, bahwa puasa itu bukan hanya disyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad saja, tapi puasa juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Dan ini juga sebagai kabar gembira, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan motivasi kepada kita bahwa puasa itu enggak berat. Buktinya apa? Orang-orang dulu juga pada puasa, iya kan? Artinya puasa ini tidak berat. Allah ingin memberikan motivasi. Sama seperti tatkala kita mengajarkan kepada anak-anak kita gitu kan. Anak kita yang ketiga, ya, nak belajar yang rajin supaya kamu dapat ranking 1. Abangmu tuh bisa. Iya kan? Nah, ini menunjukkan agar dia termotivasi untuk mengerjakan puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian apa? Bertakwa. Ini tujuan. Jadi tujuan kita berpuasa agar membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya hakikat puasa itu bukan hanya makan dan minum, tetapi hakikat puasa, semua puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, dia harus meninggalkan perkara-perkara yang haram, maksiat-maksiat. Maka percuma dia berpuasa namun bermaksiat, namun dosa jalan terus. Apa kata Nabi? Malam yada qaula zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun ayyada ta'ama wa sarabahu. Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perbuatan keji, perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Iya. Kalau kita sudah jelas puasa itu adalah rukun Islam, merupakan konsekuensi keimanan seorang hamba, maka apa hukum bagi orang yang meninggalkannya? Naam, sudah sangat jelas bagi kita bahwa hukum orang yang meninggalkan puasa dosa besar. Namun, apakah dia dianggap keluar dari Islam atau tidak? Maka orang yang meninggalkan puasa itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika dia meninggalkan puasa karena memang mengingkari kewajiban puasa. Ketika ditanya, kamu nggak puasa? Ah, puasa nggak wajib. Ya, jadi dia beranggap beragama itu yang penting mah jadi orang baik. Ya, jadi dia menganggap bahwa ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran itu hanyalah sebagai sarana untuk membuat kita itu menjadi orang yang baik. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini banyak di masyarakat kita. Mereka yang beragama mengikuti akal, orientalis, liberal, ya begini modelnya nih. Ya, jadi dia nggak mau menjalankan syariat. Mereka menggugurkan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Mereka mengatakan bahwa
hukum potong tangan sudah nggak relevan lagi, hukum rajam, hukum kisos, karena itu semua bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan hukum-hukum tersebut bertujuan agar manusia itu jera, tidak melakukan tindakan kriminalitas. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara yang lain, mungkin dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun, itu sudah cukup, jadi nggak perlu dipotong tangannya. Ini kata mereka menggugurkan apa ini? Syariat. Atau yang terbaru, sudah sangat jelas bahwasanya Nabi mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudohi falyaqrabana musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki kemudian tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Artinya kurban itu bagian dari syariat Islam, ajaran Islam. Tapi ada orang yang berani mengatakan kurban itu hanya ritual agama. Ya, maka alihkan uang-uang yang ada bukan untuk itu, tapi untuk pendidikan katanya. Buat apa kurban? Karena mungkin daging berlebih gitu kan. Maka alangkah lebih baiknya jika uang itu dialokasikan untuk pendidikan ya masyarakat setempat. Nah ini, jadi ya apa ya? Mereka mengatakan agama itu hanya candu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga neraka, itu sifatnya hanya sebagai bentuk menakut-nakuti. Karena kata mereka yang Rasulullah dakwahi adalah orang Baduy, orang Arab pedalaman. Kalau ditakut-takutin surga neraka, mereka akan takut. Ya ini kata mereka, naudzubillah jamaah sekalian. Ini adalah ucapan-ucapan yang kafir. Ya, jelas orang yang mengingkari syariat puasa, dia telah keluar dari Islam. Artinya kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Ural Islam wa qawaiduddin salasah." Sendi-sendi dan pondasi-pondasi agama itu ada 3. Apa yang pertama? Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wassalah, salat. Wasaumu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 ini, maka dia telah apa? Kafir. Kalau dia kafir, keluar dari Islam. Kalau dia keluar dari Islam, maka memiliki hak-hak seperti orang kafir lainnya. Kalau dia meninggal, disolatin enggak? Tidak. Anaknya berhak mendapatkan warisan enggak? Tidak. Karena la yarisul muslim al kafir. Muslim tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Kemudian kalau dia meninggal, dikuburin di mana? Di pemakaman orang-orang kafir. Dan ini konsekuensinya jamaah sekalian. Kalau dia dikatakan kafir. Ingat, ini saya berbicara secara umum, menghukumi suatu perbuatan, bukan menghukumi perorangan. Sehingga nggak boleh ketika ada orang yang nggak puasa kita bilang kafir. Ada orang nggak sholat kafir. Tidak jamaah sekalian. Makanya keadaan yang kedua. Jadi yang pertama, dia meninggalkan puasa itu karena apa? Mengingkari. Dan yang kedua, dia meninggalkan puasa karena memang malas-malasan, ogah-ogahan, nggak kuat puasa. Ya, padahal dia mampu gitu kan, tapi ya dia tidak mau berusaha. Ya, puasanya pas di akhir Ramadan doang, pas dapat THR. Ya, maka kalau dia masih meyakini kewajiban puasa, ya dia masih puasa itu wajib, tapi malas puasa, maka orang seperti ini tidak dikatakan kafir, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar, mengingkari rukun Islam. Makanya ada satu hadis yang sahih diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Perhatikan hadis ini, ya, di mana Rasulullah SAW bercerita, fa idza ana naimun atani rajulani
fa akhadha bidib'i fa ataya bi jabalan wa'ra. Ketika aku tertidur, aku bermimpi, dan ingat, mimpi Nabi adalah hak. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Mimpi para nabi itu menjadi pegangan. Makanya lihat, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, apakah Allah perintahkan Nabi Ibrahim dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tertidur? Tidur. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi di malam hari menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Jadi perintah ini ada pada mimpi. Namun ingat, mimpi itu menjadi wahyu hanya mimpi yang dialami oleh para nabi dan rasul, karena mereka tidak mungkin dimasuki syaitan. Adapun selain para nabi dan rasul, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Kadang ada orang bermimpi didatangi sama orang yang pakai baju putih, sorban ini segala macam gitu kan, disuruh mengamalkan ini, mengamalkan itu, ya, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Atau juga dia merasa didatangi malaikat Jibril hingga akhirnya bangun tidur ngaku-ngaku sebagai apa? Sebagai nabi. Ya, apa kata Nabi? Tatkala aku bermimpi, aku didatangi oleh dua orang, yang mana dua orang ini adalah jelmaan malaikat. Karena memang di antara kekuasaan yang Allah berikan kepada malaikat, malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia, ya, menjelma menjadi makhluk yang lain. Maka dua malaikat ini pun membawa aku ke suatu tempat, dan tempat itu adalah gunung yang tandus, gunung yang kering. Keduanya mengatakan is'ad, naiklah. Namun Nabi mengatakan ana ma utiquh, aku tidak mampu untuk menaiki gunung tersebut karena begitu terjal, begitu gersang. Maka kedua malaikat ini berkata, inna sanusahhilulak, kalau begitu kami akan memudahkanmu untuk naik ke gunung itu. Falamma sa'ida, tatkala Nabi naik dan berada di atas gunung, faida ana bi aswatin syadidatin, Nabi mendengar suara jeritan-jeritan, suara histeris, mungkin ada yang minta tolong segala macam. Nabi pun bertanya, ma hadil aswat, suara apa ini? Dijawab oleh kedua malaikat tadi, hadza awiyu ahlin nar, itu adalah suara penghuni neraka. Fantalaqu bi, kemudian aku pun dibawa ke suatu tempat. Fa idza ana biqaumin mu'allikina bi'araqibihim musaqqaqatan asdaquhum, aku mendapati suatu kaum yang mereka mu'allikina bi'araqibihim, sedang digantung. Kepala mereka ada di bawah, kaki mereka ada di atas. Musaqqaqatan asdaquhum, mulut mereka robek, mengeluarkan darah yang begitu banyak, seakan-akan baru dipukul dengan benda yang keras. Dan Nabi bertanya, man haula, siapa mereka itu? Dijawab, haula illadzina yuftiruna qabla an tahillati saumihim, mereka itulah yang berbuka di siang hari bulan suci Ramadan padahal belum waktunya. Ini ancaman dosa atau juga siksaan secara khusus bagi orang yang tidak puasa, yaitu diapain jemaah? Digantung, bukan gantung diri ya, digantung. Kaki mereka ada di atas dan kepala mereka ada di bawah. Dan hadis ini juga berlaku kepada wanita yang mereka menunda-nunda qodoknya sampai datang Ramadan berikutnya. Ya. Apa hukumnya wanita yang menunda-nunda qodoknya sampai datang Ramadan berikutnya? Maka dia berdosa. Kenapa dia tidak mengkodok puasanya? Padahal Allah memberikan waktu yang sangat luas. Berapa lama jemaah sekalian itu? Setahun. Ya, setahun waktu yang lama untuk mengganti puasa wajib.
Nah, makanya kalau dia menyengaja sampai tiba Ramadan berikutnya, apa yang dia lakukan? Apakah dia mengkodok lagi setelah Ramadan itu? Jadi misalnya kalau Ramadan yang tahun berikutnya dia memiliki utang puasa 7 hari, Ramadan sebelumnya 7 hari, apakah dia mengkodok setelah itu jadi 14 hari? Maka kembali kepada poin yang pertama yang tadi saya sampaikan. Kalau dia menunda-nunda kodoknya karena sengaja, buat apa dia mengkodok? Sama saja mengerjakan ibadah bukan pada waktunya. Berarti apa yang dia harus lakukan? Bertaubat dengan taubat nasuha. Saya ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya tahun-tahun kemarin gak pernah puasa dan sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan hidayah. Saya takut kepada Allah. Bagaimana saya gak puasa 10 tahun? Saya kodok enggak? Berarti kalau kodok puasa 10 tahun berarti berapa bulan dia puasa? 10 bulan. Berturut-turut puasa terus. Orang pada makan kambing dia mah puasa, ya kan? Nah, maka ya ini gak perlu seperti ini jamaah. Dia cukup bertaubat dengan taubat nasuha, ya, memperbanyak puasa sunnah. Jadi menggantinya dengan memperbanyak puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, tanggal berapa itu? 13, 14, 15. Atau juga memperbanyak puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Boleh gak seperti ini? Boleh. Ya, dan juga puasa Daud ini sebenarnya tidak ditentukan dengan waktu. Banyak yang bertanya, puasa Daud itu maksimal minimal berapa? Tidak ditentukan waktunya jamaah sekalian. Kapan saja ya kita boleh puasa. Misalnya Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu, Minggu libur, banyak kondangan gitu kan. Maka Senin puasa lagi, Selasa enggak, Rabu puasa lagi. Boleh seperti ini. Ya, bahkan mungkin tatkala kita lagi puasa ya diundang makan, waduh lumayan nih makan gitu kan, rugi kalau nggak ikut makan gitu ya. Maka ya khawatir juga yang ngundang makan kita kesian gitu kan, udah masak banyak. Boleh nggak dia batalkan puasanya? Boleh, tinggal besok diulang lagi. Seperti itu jamaah sekalian, mudah. Jadi jangan menyusahkan diri kita. Pas banyak kondangan dia puasa. Ya, jadi itu. Demikian pula orang yang berbuka di siang hari bulan suci Ramadan tanpa adanya uzur yang syar'i. Makanya dijelaskan di sini, yaitu iftarus shaim bila uzrin wala rukhsah. Lalu apa rukhsah? Keringanan-keringanan ya yang membolehkan kita itu untuk tidak berpuasa. Ini penting untuk kita ketahui. Ya, ini pembahasannya dalam fikih. Ya, uzur apa saja, keringanan yang seperti apa, ya, rukhsah seperti apa yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa atau boleh berbuka di siang hari bulan suci Ramadan. Di antara kemudahan yang Allah berikan, ya, orang-orang yang boleh tidak berpuasa atau jebol di siang hari bulan Ramadan adalah musafir. Musafir artinya orang yang melakukan perjalanan jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh baginya berbuka, tetapi di kemudian hari dia wajib untuk apa? Mengkodok. Iya. Jadi yang pertama apa ini? Musafir. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang berpuasa kemudian safar, ya, ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika puasanya tersebut sangat memberatkan dia, bahkan khawatir membahayakan dirinya, jadi dia safar, nyetir, sering oleng. Kenapa? Lapar, ya kan? Ngantuk tengah jalan, pokoknya udah gak semangat. Udah, akhirnya dia istirahat aja di rest area lama gitu kan. Kenapa? Capek puasa. Maka orang seperti ini justru haram baginya berpuasa jamaah. Ya, kenapa? Karena dengan berpuasa itu justru membahayakan dia, memadaratkan dia.
Makanya Rasulullah SAW pernah melakukan safar bersama para sahabatnya, di mana ya saat itu panas yang sangat gitu kan. Makanya terjadinya musim kemarau itu di bulan suci Ramadan. Makanya dikatakan Ramadan, panasnya terik matahari, ya, panas. Akhirnya para sahabat dan Nabi pun berbuka. Ada beberapa orang yang tidak berbuka, padahal dia udah sangat kepayahan gitu kan. Nabi malah mengatakan apa? Ulaikal usad, laisa minal bir asyamu fi safar. Ya, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Bukan termasuk kebaikan, yaitu berpuasa ketika apa? Ketika safar. Ya. Jadi kalau kondisi seperti ini menyusahkan kita, membahayakan kita, mengkhawatirkan kita, silahkan berbuka. Ya. Dan yang kedua, jika berpuasa itu tidak terlalu memberatkan. Dia berat, tapi nggak terlalu memberatkan dia. Maka orang seperti ini makruh untuk berpuasa. Kenapa? Karena ya ini keringanan. Yang namanya, ingat ya, yang namanya keringanan, rukhsah, yang paling utama kita ambil atau kita tinggalkan jemaah? Kita ambil. Ya, pokoknya keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita ambil. Bonus sih namanya. Kita kerja ada bonus, kita ambil enggak? Ya kita ambil. Apa kata Nabi SAW? Sodaqotun tasaddaqallahu biha faqbalu sodaqotahu. Keringanan itu adalah sedekah, pemberian dari Allah, maka ambillah keringanan tersebut. Ya, demikian pula tatkala kita berpuasa gitu kan, safar, capek, nggak apa-apa, udah ambil keringanan itu. Demikian pula kalau kita sedang safar, ingin sholat, maka yang paling utama adalah jamak qashar. Antum misalnya yang mudik begitu kan, ke Jawa Timur, Jawa Tengah, di tengah jalan tiba waktu sholat, yang paling utama apa? Jamak qashar. Bahkan ketika antum sudah sampai di tempat tujuan, masih boleh jamak qashar. Ya, masih boleh jamak qashar. Dan itu ya, melakukan jamak qashar ketika dalam perjalanan, ini yang paling utama. Ya, kadang ada orang beralasan, kenapa kamu nggak jamak qashar? Orang nggak capek kok, orang naik pesawat, ya kan? Maka ya ini keliru. Nah, ini beragama pakai perasaan. Ya, justru kebolehan jamak qashar itu bukan karena capek, tapi karena apa? Safar. Kalau seandainya kebolehan jamak qashar itu karena capek, bini kita yang di rumah lebih berhak jamak qashar. Lebih apa? Capek, ya kan? Pagi udah ngepel, masak, ngomong anak, capek. Berarti boleh jamak qashar enggak? Ya enggak boleh, karena ilat ataupun alasan bolehnya jamak qashar itu bukan apa namanya? Bukan capek, tapi karena safar. Ya, ini jadi yang pertama di antara orang yang diberikan keringanan untuk berbuka adalah siapa? Siapa jamaah sekalian? Musafir. Adapun keadaan yang ketiga, apabila dia tidak merasa berat. Puasa enggak puasa sama aja. Misalnya dia safar ke Surabaya, ya, naik pesawat, berangkat dari rumah mungkin jam 6 pagi sampai sana jam 7. Ya, enggak capek. Pertanyaannya, boleh nggak dia berbuka? Mampir di bandara, ngopi dulu, ya kan? Boleh nggak jamaah sekalian? Boleh. Kalau pertanyaannya, boleh nggak dia berbuka? Boleh, karena dia sudah mendapatkan rukhsah, sudah mendapatkan alasan bolehnya berbuka. Apa itu? Safar. Tapi kalau pertanyaannya mana yang paling utama? Yang paling utama bagi dia adalah tetap berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak merasakan berat untuk berpuasa. Namun hal ini jangan dijadikan alasan, ya. Jangan sampai dia melakukan safar tujuannya untuk berbuka. Mau kemana kamu? Mau safar? Ngapain? Mau buka puasa. Udah nggak tahan sama istrinya, ya. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini disebut namanya merekayasa, tipu daya, atau dalam bahasa Arabnya
hilah. Apa jamaah sekalian? Hilah, membuat trik, ya, agar dia itu boleh melakukan perkara yang haram. Itu namanya hilah. Safar, pengen berbuka, ya, dia menikah, bagaimana caranya agar bisa kembali lagi kepada istrinya itu, sedangkan istrinya sudah ditalak 3. Boleh nggak suaminya kembali lagi jamaah sekalian? Nggak boleh, haram, ya, nggak boleh. Karena suami yang boleh kembali kepada istrinya itu jika hanya talak 1, talak 2. Kalau sudah talak 3, artinya dia sudah menceraikan istrinya 3 kali. Talak, rujuk, kemudian ya lama-kelamaan lagi sebulan 2 bulan talak lagi, rujuk lagi, kemudian yang ketiga kali talak, nggak bisa rujuk. Syaratnya apa? Syaratnya itu istrinya menikah dengan laki-laki lain dan sudah dijimai. Akhirnya agar bisa kembali kepada istrinya lagi, dia nyesel, dia apa? Disuruh temannya, ente nikahin istri saya tuh ya, tapi nanti dicerain. Nah, ini namanya disebut namanya apa jemaah? Hila, melakukan rekayasa. Iya. Nah, jadi ini jemaah sekalian, yang pertama adalah safar. Makanya orang yang safar itu banyak keringanan nih. Nih, diskon-diskon, bonus-bonus bagi orang yang safar nih. Ada sekitar 6. Di antaranya boleh jamak qashar. Jamak artinya menggabung sholat, maghrib dibawa ke isya atau isya dibawa ke maghrib, zuhur dibawa ke asar, asar dibawa ke zuhur, isya dibawa ke subuh. Boleh nggak? Nggak ada. Ini namanya jamak. Qashar, meringkas. Yang 4 rakaat menjadi 2, yang 3 rakaat menjadi tetap 3 ya. Nah, kemudian boleh tidak berpuasa. Bahkan utamanya bagi yang safar itu tidak perlu mengerjakan sholat sunnah rawatib, nggak perlu mengerjakan qobliyah ba'diyah. Nah, ini yang sunnah jamaah sekalian. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengerjakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah ketika safar, kecuali hanya sholat qobliyah subuh. Ya, demikian pula kalau kita safar dalam keadaan pakai sepatu dan sebelumnya kita sudah berwudu, kemudian di tengah jalan batal, maka cukup ketika kita berwudu nggak perlu membuka sepatu kita, nggak perlu membuka kaos kaki kita, tapi cukup kita usap bagian atas sepatu. Keringanan. Karena kita safar nih sampai di rest area, ternyata tempat wudu dan musola itu terpisah misalnya, maka silakan berwudu dalam keadaan tetap memakai sepatu. Kemudian kita sholat, ya baru kita lepas sepatunya, jangan tetap dipakai ya. Mau diserampang itu. Nah, dan juga bertayamum. Ini kemudahan. Ya, dalam perjalanan safar naik gunung nggak ada air gitu kan. Tayamum. Ya, tayamum. Nah, ini diperbolehkan. Jadi itu jamaah sekalian. Dan berkaitan dengan safar ini sering yang menjadi pertanyaan, jarak safar yang membolehkan orang itu berbuka. Ya. Kapan orang itu boleh berbuka? Ketika dia melakukan perjalanan. Nah, ini berbicara tentang batasan. Memang para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ya. Ini penting untuk kita ketahui. Karena ya tidak semua perjalanan itu boleh berbuka. Ketika dia ke Tanah Abang, dia buka puasa. Kenapa? Karena saya melakukan perjalanan. Nah, jadi perjalanan yang dikatakan safar itu, ya pendapat yang kuat itu ada 2. Pendapat yang pertama dari pendapat kebanyakan para ulama, dikatakan safar kalau dia hendak menempuh perjalanan 85 kilo. Ya, 85 kilo. Jadi itu baru dikatakan safar. Dari Tangerang kemana? Ke Kerawang. Ya. Dari apa namanya? Dari Tangerang ke Bandung. Ke Bandung berapa kilo? Hah? 100. Berarti udah boleh untuk apa namanya? Boleh berbuka, dikatakan safar. Tangerang ke Cibodas, Puncak, masih ta'awun. Hah?
Kok azan tuh misalnya? 6. Udah safar belum jamaah? Ke masih tahun? Udah. Kalau jalur tol ya, tol Jagorawi. Tapi kalau lewat Parung belum. Makanya kalau mau ke sana lewat mana? Itu bedanya jauh ya Mas kalian. Ke ini aja ke Ciawi itu ya. Ke apa namanya? Ke ada di sana namanya Pilah Hulu Cai itu ya. Itu kalau kita lewat lewat Parung itu cuman 60 kilo. Tapi kalau kita lewat tol itu 80 kilo. Ya. Maka ya ini memang terjadi perbedaan pendapat gitu kan. Makanya pendapat jumhur ulama mengatakan orang itu dikatakan safar jika telah menempuh perjalanan 85 kilo. Mana dalilnya yang menjelaskan 85 kilo? Ternyata tidak ada satupun dalil yang menyebutkan secara tekstual safar 85 kilo. Nah terus dari mana itu? Jadi biasanya Nabi melakukan perjalanan 3 hari 3 malam. Dan itu kalau dihitung ya 85 kilo. Atau yang mengatakan 1 hari 1 malam ya. Nah ada pula pendapat yang kedua, itu dikembalikan kepada uruf. Uruf itu artinya kebiasaan setempat. Kalau orang kita mengatakan ke tempat ini safar, maka sudah dikatakan safar. Seperti orang kita kalau pergi ke Kebun Raya Bogor sudah dibilang safar, berarti itu dikatakan apa? Safar, walaupun jaraknya itu kurang dari 85 kilo. Ya, nah ini jamaah sekalian. Kemudian kalau memang ya ke Kerawang sudah dikatakan safar, ke Bandung sudah dikatakan safar, pertanyaannya mulai kapan kita boleh berbuka puasa? Mulai kapan kita sudah boleh jamak qashar? Ya. Jadi kebolehan untuk berbuka ketika safar ini harus diketahui kapan mulainya. Apakah boleh sejak malam? Jadi misalnya kita niat nih pagi jam 9 mau safar. Apakah boleh dari malam? Udahlah gak usah puasa. Ya, apakah boleh seperti ini? Jawabnya tidak boleh. Dan juga kadang ada orang beranggapan kalau sudah sampai di tempat tujuan baru boleh berbuka. Misalnya kita mau ke Kerawang, baru kalau sudah sampai Kerawang kita boleh berbuka. Maka ini keliru. Yang benar kapan musafir boleh berbuka? Ketika dia sudah meninggalkan kampung halamannya. Ya. Jadi ketika dia sudah meninggalkan kampung halamannya, sudah keluar dari kampungnya. Contoh misalnya kita yang berada di sini di Polres Pelawat gitu kan, mau ke misalnya mau ke Bandung, berarti yang terdekat kita lewat ya mungkin dari tol Green Lake atau mungkin dari tol Kebonanas. Kalau kita masuk dari tol Kebonanas berarti mampir dulu kemana, misalnya ke rest area. Nah sampai di rest area Karangtengah itu kita sudah boleh berbuka. Bahkan di situ juga kita sudah boleh jamak qashar. Misalnya kita berangkat dari sini jam 11:30, ya kan? Sampai jam 12:30 kita berhenti dulu di rest area. Nah, di situ kita sudah boleh mengerjakan jamak qashar. Yang penting kita niatnya mau safar, mau ke Bandung, bukan ke Tanah Abang, ya. Kalau tujuannya mau ke Tanah Abang ya tetap nggak boleh ya. Nah ini jadi ketika kita sudah meninggalkan kampung halaman kita. Dan juga sebaliknya, contoh kita belum mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Perhatikan, kita belum mengerjakan sholat zuhur, sholat asar, dan kita dari Bandung, ya. Nah ini waktu sudah jam 5. Ya, boleh nggak? Ini kita mau pulang nih kan? Boleh nggak kita mampir dulu di rest area Karangtengah, sholat zuhur asar 2 rakaat? Boleh. Karena apa? Belum sampai rumah. Kalau dia sudah sampai rumah, misalnya dia di dalam perjalanan nggak sholat, nanti aja di rumah masih keburu, masih jam 5. Sampai di rumah maka dia hanya boleh jamak saja. Ya, artinya nggak boleh qashar. Kenapa? Karena sebabnya sudah apa ini? Sudah hilang. Ya. Makanya kalau mau dia mendapatkan keringanan ini, ya, sholatnya jangan di rumah, tapi mampir dulu di masjid di jalan. Ya. Kalau kita mampirnya di Masjid Al-Azham, masih boleh nggak jamaah sekalian?
Hah? Masih boleh. Yang penting belum sampai kampung halaman kita. Mana dalilnya jamaah sekalian yang membolehkan kita artinya masih boleh untuk jamak qashar walaupun belum sampai rumah? Itu hadis Nabi SAW. Anas bin Malik ketika safar bersama Nabi, ya, ketika safar bersama Nabi di Mekah di Madinah, beliau itmam dengan sempurna. Tapi pas sampai Dzulhulaifah, beliau sudah jamak qashar. Sedangkan jarak antara Dzulhulaifah dan Madinah itu hanya 13-12 kilo. Ya, artinya jarak yang pendek begitu kan. Tapi Nabi sudah melakukan jamak qashar. Maka di sini para ulama memberikan kesimpulan bolehnya dia jamak qashar ketika dia sudah meninggalkan kampung halamannya. Iya. Jadi itu ya tentang masalah safar. Kemudian juga di antara rukhsah bolehnya orang tidak berpuasa adalah sakit. Ya, namun sakitnya ini sakit yang sifatnya memberatkan dia berpuasa. Kalau sakit-sakit yang ringan ya tetap tidak boleh. Kenapa kamu nggak puasa? Sakit apa? Flu. Ya. Sakit apa? Gatal gitu kan? Ya nggak bisa. Sakit yang membuat dia berat, ya sakit perut. Mungkin dia punya sakit yang menahun. Kalau dia memiliki sakit yang menahun, kanker, diabetes gitu kan, misalnya harus cuci darah, punya ginjal, penyakit ginjal maksudnya, ya sehingga kalau dia berpuasa membahayakan dia, maka orang seperti ini tidak perlu mengqadha, tapi dia wajib bayar fidyah. Fidyah itu mengganti puasanya dengan memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, 1 hari diganti dengan 1 kali memberikan makan. Berarti kalau dia tidak berpuasa sebulan, dia berikan makan kepada fakir miskin 30 orang. Cukup sekali. Dan mungkin cukup kita beli nasi padang, nasi bungkus, kita berikan kepada 30 orang fakir miskin. Cukup sekali. Enggak perlu buat sarapan, mindo, makan siang, makan malam. Ya. Nah, jadi cukup sekali. Nah ini jamaah sekalian. Jadi kalau sakitnya menahun, ya, tapi kalau sakitnya tidak menahun, maka wajib baginya untuk apa? Mengqadha. Demikian pula yang ketiga, haid dan nifas. Wanita yang mengalami haid di siang hari bulan suci Ramadan, maka dia boleh untuk berbuka. Wanita yang sucinya itu misal jam 5 subuh, ketika dia mendapati waktu subuh dalam keadaan haid, maka dia juga belum boleh berpuasa. Demikian pula wanita yang mengalami haid 10 menit sebelum azan maghrib. Batal nggak puasanya? Batal. Musibah bukan? Ya, bukan ya. Nah, dan ketika dia berasa keluar haid, batal. Jangan pura-pura nggak tahu itu kan. Itu cuma keputihan. Nah, jadi kalau memang dia merasa keluar darah, maka saat itu puasanya batal. Kemudian yang kelima, yang berapa? Yang keempat adalah wanita yang sedang hamil atau juga yang sedang menyusui, maka dia boleh tidak berpuasa. Dan di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mengqadha saja, ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang mengatakan digabung qadha fidyah. Kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita yang sedang hamil atau menyusui dia hanya membayar fidyah saja. Ya, membayar fidyah saja. Berarti di sini sudah kita tahu nih, orang yang wajib bayar fidyah yang pertama tadi yang sakit apa? Sakit menahun. Yang kedua siapa? Wanita yang sedang hamil atau menyusui. Nah, kemudian di antara orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang tidak memiliki akal. Orang yang tidak memiliki akal siapa? Ya, orang gila. Atau orang yang memiliki kelainan. Ya, artinya nggak normal. Ya, idiot misalnya. Dan tentu bertingkat-tingkat ya. Orang itu, idiot itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang sifatnya seperti orang gila, artinya nggak normal sama sekali. Ada yang bisa berkomunikasi, bahkan bisa ngapal. Ya, ini tergantung tingkat kesadarannya. Kalau memang dia bisa berkomunikasi, bisa niat, maka dia wajib puasa. Bagaimana dengan keadaan orang yang sudah pikun jamaah sekalian?
Orang yang sudah pikun wajib puasa atau bayar fidyah? Iya. Maka dia tidak wajib apa-apa ya mas kalian. Makanya kakek nenek yang sudah tua, iya namanya kakek nenek udah tua ya. Artinya kakek nenek itu ada 3 keadaan. Yang pertama, ada orang udah tua, akalnya sehat dan juga memiliki kekuatan. Walaupun usianya udah tua 90 tahun. Ya. Tapi Masya Allah, ingetannya masih akalnya masih sehat gitu kan. Kalau ngomong sama kita, sama cucunya gitu kan, atau mungkin sama cucu cicitnya gitu ya, cerita masa lalu PKI kan, merdekaan. Nah, kita sebagai cucu ya udah nyimak aja gitu kan. Paling senang orang tua didengerin omongannya gitu. Artinya masih ngeh gitu ya, masih kuat. Ya, maka orang seperti ini wajib apa? Wajib puasa. Lahu aklun wa quwwah yajibu shaum. Yang kedua, lahu aklun wala quwwah. Kakek nenek udah tua, akalnya sehat, belum pikun, masih engeh. Nih cucunya, nih anaknya masih kenal nama, masih tahu warna duit. Sholatnya pun ya artinya engeh, masih akalnya masih sehat. Tapi sakit-sakitan, lemes. Ya, maka orang seperti ini tidak wajib puasa. Wajib qada enggak? Ya enggak, gimana mau qada? Ya. Ya orang yang tua gitu kan. Maka dia wajib bayar fidyah. Bayar fidyah. Ya. Kemudian yang ketiga kebalikannya. Ada kakek nenek masih kuat, seger dia. Tapi udah pikun. Ya. Udah pikun. Kadang pikunnya ya secara totalitas ya pokoknya nggak nyambung lah kalau diajak ngomong ya. Ketika ditanya sholat apa, sholat zuhur, padahal masih jam 10 ya. Kadang orang pikun itu baca Al-Quran, kayak seperti saya punya kakek itu tapi udah meninggal sekarang. Itu pikun, Masya Allah, baca Al-Qurannya lancar. Pernah dia baca Al-Quran, baca surat Yasin gitu kan, saya deketin, ternyata Al-Qurannya terbalik. Ya kan, Qurannya terbalik, udah gitu yang dibuka bukan surat Yasin. Ya karena memang ya itu memorinya tinggal segitu, 1 giga 2 giga itu kan. Karena mungkin dia sering ngapal surat Yasin, akhirnya kuat tuh hafalannya. Jadi pikun-pikun ya udah baca surat Yasin terus. Ya tapi pikun ya BAB sembarangan gitu kan. Kadang ya orang pada puasa minta buatin kopi ya kan. Nah ini, maka orang yang ini nih seperti ini, badannya masih sehat tapi sudah pikun, tidak ada kewajiban apa-apa. Sama seperti siapa? Orang gila, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban fidyah, dan juga tidak ada kewajiban qada. Ya gugur semua. Mau seperti ini? Ya nggak mau ya. Iya, makanya ya itulah jamaah sekalian, ya pikun memang adalah penyakit yang tidak bisa diobati. Ya, namun juga kita memohon kepada Allah agar kita dihindari dari penyakit pikun. Terutama ya kita dalam beraktivitas bukan hanya mengandalkan tenaga, tapi kita juga harus mengandalkan apa? Otak. Otak itu harus diasah terus, digunakan untuk berpikir, sehingga kita akan terhindar dari penyakit pikun. Makanya mereka yang kerjaannya itu cuma ke sawah, nyangkut setiap hari seperti itu, enggak ada pikiran apa-apa. Ya, maka ini sangat rentan dia terkena penyakit pikun. Coba lihat profesor, walaupun kepalanya botak udah tua gitu kan, pikun gak dia? Karena memang otaknya sering dipakai untuk berpikir, begitu. Itu kata dokter gitu ya. Nah, demikian mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya berkaitan dengan dosa besar yang ke-10, yaitu meninggalkan puasa. Adapun selanjutnya dosa besar berikutnya itu tentang at-tawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan perang. Ya, silahkan yang mau bertanya sampai sini. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama mengenai tadi hadis Rasulullah seperti itu tadi. Kadang di grup kita dapat macam-macam perbuatan dan seperti itu, dan kalau kita nggak tahu
Kalau kita memperbuatkannya seperti itu, hukumnya bagaimana? Kemudian yang kedua, kalau kita tahu bahwa itu hadis palsu atau dhaif dan sebagainya, kewajiban kita terhadap yang ngirim itu bagaimana? Adakah kewajiban kita harus menyampaikan kepada yang ngirim ke kita bahwa ini hadis yang palsu dan sebagainya? Dan yang kedua, mengenai kampung halaman saat kita mau safar, sebetulnya definisi kampung halaman di sini itu apa? Apakah Palem ini saja kampung halaman kita, sementara sudah di Jati itu bukan kampung halaman kita, atau kelurahan kan, atau kecamatan kan, atau radius kilometer dari rumah kita? Iya. Yang pertama, berbicara tentang hadis palsu itu kan tadi sudah sangat jelas, termasuk dosa besar, karena bagian daripada kita berdusta atas nama Nabi SAW. Maka adabnya, ketika kita bergabung di suatu grup, ada yang meng-share tulisan-tulisan, artikel-artikel yang dia menyebutkan hadis yang kita nggak tahu hadisnya ini sahih atau dhaif, ya. Maka langkah yang pertama, kalau memang itu adalah teman dekat kita atau mungkin orang yang bisa kita japri, ini sumbernya dari mana, ya gitu kan. Atau yang kedua, ya, kita searching sendiri derajat hadis ini sahih atau tidak. Itu biasanya ada penjelasan. Nah, kalau memang kita baca, wah hadisnya ini lemah, maka kita sampaikan ke dia, afwan Pak, tadi ya hadis yang Bapak share itu hadisnya lemah. Nah ini derajatnya gitu kan, dengan bahasa yang baik, yang sifatnya tidak membantah, tapi kita mengirim, ini loh Pak yang benar seperti ini. Oh, kalau memang hatinya terbuka, ya alhamdulillah, terima kasih Pak, ya kan. Ini kalau hatinya terbuka. Tapi kalau dia malah menjawab dengan jawaban yang membuat kita kadang-kadang ya sakit hati gitu kan, yang penting mah hadis, mau doib, mau soheh, itu udah jawaban orang yang nggak punya ilmu. Atau juga enggak kok kata Ustaz ini soheh, padahal udah sangat jelas ya kan. Maka ya udah, kita nggak bisa melanjutkan diskusi karena udah nggak bisa gitu kan. Ya, makanya langkah yang pertama, kalau kita mendapatkan artikel-artikel seperti itu, jangan langsung di-share. Kalau kita nge-share lagi, berarti kita sama saja menebarkan apa ini? Hadis dhaif. Makanya kita cari tahu dulu tuh. Banyak sekarang kan amalan-amalan, kadang baca Ar-Rahim 100 kali, baca Al-Ghafar 100 kali setiap malam, share, maka Anda akan mendapatkan pulsa gratis. Share. Atau kalau tidak di-share, 7 keturunan akan terkena azab. Takut gitu kan. Akhirnya kita ngapa? Share, takut gitu kan. Ya, jangan gitu. Enggak apa-apa, itu biasa orang-orang yang punya niat-niat yang tidak baik. Jadi gitu Pak ya. Langkah pertama kita cek dulu, yang kedua kita sampaikan. Ya, dan kita ya harus berupaya untuk budaya kritis ya, kritis dalam menerima hadis. Ya, kemudian berbicara masalah kampung halaman. Memang kalau kita berbicara kampung halaman ini tidak ada secara tekstual ya. Karena tadi Nabi menyebutkan 13 kilo. Ya. Dan antara Madinah dan Mekah, Madinah sama apa tadi? Dzulhulaifah, ya. Dzulhulaifah itu mungkin beratnya satu kelurahan ya. Karena cuma 13 kilo. Ya. Kalau dari rumah saya itu 13 kilo ya ke Tang City gitu kan. Makanya ya ini agak memang tidak ada ketentuan apakah satu kelurahan, satu kecamatan, ya. Wallahu alam, kalau yang saya pernah bertanya kepada beberapa asatizah gitu kan, dikatakan kampung halaman itu satu kampung Pak, ya. Misalnya saya tinggal di Poris, Ketapang, ya udah itu kampung kita Ketapang, berarti satu kelurahan gitu kan. Poris Pelawat, ya, berarti ya sudah, ini keluar dari sini ke Cikokol, sudah meninggalkan apa? Kampung halaman, klaster, gitu kan. Itu karena kan kita ingat ya, berbicara ini mau apa ini? Mau safar. Kalau memang tujuannya mau safar, ya, artinya kan kita berkutat dalam masalah kapan bolehnya kita mulai jamak qasar itu kan.
Ya itu di situ aja. Jadi wallahu alam dikatakan kampung halaman itu mungkin satu kampung atau satu klaster. Begitu kali Pak ya. Nah, misalnya pertanyaan, kalau sudah di kampung, berapa hari batasan orang yang bersafar? Iya, kita mudik nih, tinggal di sana di Malang mungkin seminggu, 2 minggu. Ya boleh nggak kita selama di sana jamak qashar? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Tapi yang paling utama adalah ya bagi laki-laki dia tetap sholat di mana? Di masjid. Kalau sholat di masjid berarti kita kan bermakmum kepada yang mukim. Nggak bisa pas imam tasyahud awal dia salam duluan. Ya kenapa kamu salam duluan? Kan saya safar. Nggak bisa, harus ikut bersama imam. Kecuali kalau perempuan boleh dia jamak qashar di rumahnya gitu kan. Walaupun seminggu, 2 minggu, selagi dia itu ya statusnya artinya mau kembali lagi kampung halamannya. Ya, tidak berniat untuk mukim. Tidak berniat untuk mukim. Berbeda mungkin diantara jamaah sudah punya rumah di kampung, ke Tangerang kerja, dia ngontrak, dia beli barang-barang. Walaupun dia nanti saya kalau udah sukses pulang ke Padang, ya kan, tetap dia di sini dikatakan apa? Mukim. Seperti mereka yang pesantren kan udah disiapin kasur, udah siapin lemari, artinya dia tinggal di situ, maka statusnya itu dia mukim. Berbeda kalau kita mudik kan cuman silaturahim. Buktinya sampai di sana kita beli kasur nggak? Enggak gitu kan? Artinya memang ada niat untuk kembali lagi. Maka selama di sana kita boleh untuk jamak qashar. Makanya safar itu ada 2, ada safar yang sifatnya berjalan, ada safar yang sifatnya sudah sampai tujuan. Kalau sudah sampai tujuan, maka sama tetap boleh kita melakukan jamak qashar. Iya, cukup jamaah sekalian. Pertanyaan? Cukup ya? Semoga kajian ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.